Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum mengetahui keberadaan suku Kalang di Pulau Jawa, sebuah suku yang mungkin asing di telinga banyak orang. Sebagian besar dari kita lebih akrab dengan suku-suku besar yang sudah umum dikenal, seperti suku Sunda, Jawa, Madura, dan Betawi. Namun, kenyataannya, ada begitu banyak suku lain yang hidup di tanah Jawa, masing-masing dengan keunikan budaya dan tradisi mereka sendiri. Sayangnya, beberapa di antaranya tidak tercatat dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah. Salah satu suku yang nyaris terlupakan ini adalah suku Kalang, yang menyimpan jejak sejarah dan budaya yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Suku Kalang adalah salah satu suku yang cukup fenomenal dan dipercaya sebagai bagian dari suku asli orang Jawa. Mereka diyakini telah hidup ribuan tahun silam, jauh sebelum peradaban modern berkembang di tanah Jawa. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, pada masa itu, terdapat sebuah kelompok suku kecil yang dikenal dengan julukan Wong Kalang. Suku ini hidup dengan cara yang sederhana, tersembunyi di dalam lebatnya hutan-hutan. Mereka menjalin kehidupan yang selaras dengan alam, jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan besar yang melanda Jawa, suku Kalang perlahan-lahan menghilang, meninggalkan jejak yang samar dalam sejarah dan menjadi bagian dari legenda yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat hingga kini. Bagi masyarakat Jawa, suku Kalang sebenarnya bukan nama yang sepenuhnya asing, karena kisah-kisah tentang mereka cukup sering diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Salah satu ciri unik yang sering dikaitkan dengan mereka adalah anggapan bahwa mereka memiliki ekor kecil, yang membuat mereka dianggap sebagai suku yang aneh dan penuh misteri. Meski begitu, mereka juga dikenal memiliki kemampuan linui, atau kelebihan supranatural yang luar biasa, jauh di atas rata-rata suku lainnya. Selain itu, Wong Kalang juga dikenal sebagai kelompok yang ulet, rajin, dan pekerja keras. Tak heran jika mereka disebut memiliki kekayaan yang melimpah, menjadikan mereka salah satu suku yang dihormati sekaligus diselimuti aura mistis dalam cerita-cerita tradisional Jawa. Eksistensi suku Kalang mengalami pasang surut sejak masa kolonial Belanda hingga era kejayaan raja-raja di Jawa. Mereka sempat menjadi bagian penting dari cerita masyarakat lokal, namun keberadaan mereka perlahan memudar, seiring dengan perubahan zaman dan tekanan dari luar. Meski demikian, jejak mereka diyakini masih ada hingga saat ini. Banyak yang menduga bahwa keturunan Wong Kalang kini dapat ditemukan di kawasan Kota Gede, Yogyakarta, sebuah daerah yang dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya Jawa. Di sana, tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan suku Kalang kemungkinan masih tersimpan dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi bagian dari warisan budaya yang tak ternilai harganya. Suku Kalang dan Kota Gede. Suku Kalang yang satu ini memiliki kultur kebudayaan yang unik dan berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Meski secara fisik, seperti warna kulit, cara berpakaian, dan bahasa, mereka memiliki kemiripan dengan etnis Jawa, tetap ada perbedaan signifikan yang membedakan mereka. Perbedaan ini bertahan meskipun mereka telah melalui proses asimilasi selama berabad-abad, hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, suku Kalang di Kota Gede ini sering dianggap sebagai subetnis Jawa, yang berada di antara pengakuan sebagai bagian dari etnis Jawa dan sebagai kelompok etnis yang berdiri sendiri. Jika anggapan ini dianggap berlebihan, mungkin lebih tepat menyebut mereka sebagai subkultur dalam kebudayaan Jawa, fenomena yang memperkaya keberagaman tradisi dan sejarah di Nusantara. Pada tahun 1988, Claude Guillot mengemukakan pandangannya mengenai suku Kalang, dengan menyebutkan bahwa terdapat 4 aspek utama yang secara signifikan membedakan mereka dari suku Jawa. Pendapat ini menegaskan bahwa meskipun ada kemiripan di beberapa sisi, seperti bahasa dan fisik, suku Kalang memiliki karakteristik yang membuat mereka unik. Keempat perbedaan ini tidak hanya menjadi penanda identitas mereka, tetapi juga mencerminkan bagaimana mereka mempertahankan tradisi dan kebudayaan khas yang membedakan mereka dari masyarakat Jawa pada umumnya.
Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa suku Kalang adalah bagian penting dari keragaman budaya di Pulau Jawa. Pertama, berbeda dengan etnis Baduy, di mana label Baduinya disematkan pihak orang luar. Sementara, pada suku Kalang, atribut Kalang diklaim oleh mereka sendiri. Ini berarti, nama Kalang merupakan konstruksi identitas. Eksistensinya dibangun oleh kelompok Wong Kalang itu sendiri. Konstruksinya, kelianan bukan ditentukan oleh Wong Jawa. Kedua, sistem perkawinan. Sifatnya cenderung endogami, yaitu mereka memilih tidak akan menikah dengan orang selain sukunya. Jika melanggar, maka dianggap bukan Kalang sejati. Dari catatan Mitsuo Nakamura, 1983, mayoritas perkawinan di Kalang terjadi dengan para keponakan. Malah, bisa pada garis pertama. Tidak hanya itu, para warga Kalang sering terjadi saling tukar partner pernikahan di antara warga Kalang lain. Ketiga, soal profesi, mayoritas warga Kalang merupakan pedagang. Sebagian bertukang, bukan petani, seperti profesi umum masyarakat suku Jawa, di mana kemudian terlihat, budaya Kalang walaupun minoritas, dan dianggap minor dari budaya suku Jawa, justru berada di posisi superior. Setidaknya, dalam catatan sejarah di kota gede ini menunjukkan, adanya keberhasilan capaian ekonomi mereka. Berhubungan perilaku dan budaya pada suku tersebut, cenderung kaku. Sangat mempertahankan keasliannya, yakni, ritual-ritual khusus pra-Islam beda dengan budaya Jawa, yang berkembang dengan asimilasi berbagai ritual khusus. Namun, Wong Kalang jika ditanya perihal agama, mereka mengaku Islam. Tapi, suku Kalang masih memiliki ritual pemakaman obong Kalang misalnya, yang notabene, sudah tidak populer pada tradisi Jawa. Ritual khusus obong Kalang di suku Kalang. Menariknya, dalam tradisi upacara obong Kalang, suku Kalang memiliki ritual unik yang berbeda dari tradisi pembakaran jenazah seperti ngaben di Bali. Mereka tidak membakar jasad orang yang meninggal, melainkan membakar boneka yang disebut puspagambar. Boneka ini biasanya terbuat dari kayu dan dihias menyerupai orang yang telah meninggal, lengkap dengan pakaian yang biasa dikenakan semasa hidupnya. Sementara itu, jasad orang yang meninggal tetap dikuburkan seperti tradisi pemakaman biasa. Hal yang lebih menarik lagi adalah bahwa jadwal pelaksanaan ritual obong Kalang tidak mengikuti kalender budaya Jawa, melainkan lebih menyerupai sistem kalender budaya Hindu Bali. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya yang beragam, sekaligus mempertegas keunikan identitas suku Kalang dalam konteks tradisi Nusantara.